Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian semua, anak-anak, Bayi? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, baik Ibu. Ibu gimana, Bu? Alhamdulillah, Ibu baik. Maaf ya, anak-anak, Ibu tidak bisa membuka kamera karena di jaringan Ibu sedang tidak bagus. Baiklah, Baik, Ibu. sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, bagaimana kita berdoa dulu? Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, siang hari ini Ibu akan membahas tentang teks deskripsi. Di sini siapa yang sudah mengetahui apa itu teks deskripsi? Nggak tahu, Bu. Belum ada yang tahu Belum, ya? Bu. Belum, Bu. Baiklah. Ibu akan menjelaskan apa itu teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki unsur kata deskripsi yang berasal dari bahasa Latin, describer, yang artinya menggambarkan atau memberikan suatu hal. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks deskripsi diartikan sebagai pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang diuraikan secara jelas dan terperinci. Jadi, teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan penulis. Di dalam teks deskripsi ini terdapat ciri-ciri. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera. Yang ketiga, membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalaminya. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Di dalam teks deskripsi juga terdapat ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata baku, formal, kreativitas, aktif, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengguna kata hubung atau kata sambung atau konjungsi. Atau, dan, tetapi, sehingga. Yang ketiga, pengguna kata perimbuhan, ber, men, dan sebagainya. Yang keempat, pengguna kata rujukan. Ini, itu, di sana, di sini, dan tersebut. Di dalam teks deskripsi juga terdapat struktur teks deskripsi. Yang pertama, terdapat judul. Judul hal yang menggambarkan isi teks tersebut. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi merupakan penetapan identitas baik orang, benda, atau objek lainnya. Yang ketiga, klasifikasi. Klasifikasi merupakan penyusunan golongan atau pengelompokan menurut kaidah yang telah ditetapkan. Yang keempat, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini merupakan paragraf yang berisi tentang manfaat dari objek yang sedang diamati. Dan yang terakhir, kelima, penutup. Penutup ini terdapat kesimpulan, saran, atau penegasan hal-hal yang penting. Di dalam teks deskripsi terdapat kaidah kebahasaan.
Yang pertama, menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan, seperti rumah sakit, rumah, mobil, dan lain-lainnya. Yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya, beliau ialah seorang kepala lab yang baik hati, dan lain-lain. Yang ketiga, mengandung kata sifat, yang sifatnya menggambarkan sesuatu, seperti 2 siswa rajin, 3 kaos kaki putih, dan lain-lain. Yang keempat, mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek, seperti siswi itu mengenakan seragam coklat. Yang kelima, mengandung kata kerja perasaan, pendapat, dengan tujuan untuk mengungkapkan sebuah pandangan pribadi si penulis mengenai sebuah objek. Seperti, saya pikir itu adalah ayam cerdas. Saya yakin baju itu murah, dan lain-lain. Yang keenam, mengandung kata keterangan dalam memberikan sebuah informasi tambahan mengenai suatu objek, seperti dengan cepat atau lambat, di coffee shop, di rumah sakit, dan lain-lain. Yang ketujuh, mengandung bahasa kiasan, merupakan sebuah perumpamaan atau metafora, seperti kulitnya putih, bersih, seperti kapas putih. Baik, dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, di sini siapa yang bisa menjelaskan apa itu teks deskripsi? Bagaimana Syagita bisa menjelaskan apa itu teks deskripsi? Sebentar ya, Bu. Iya, Bu. Teks deskripsi itu adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya adalah disampaikan dengan cara menggambarkan jelas suatu objek, tempat, ataupun peristiwa yang sedang menjadi topik pembicaraan. Baik. Yang lainnya bagaimana? Ada yang bisa memberikan contoh? Seperti yang Ibu jelaskan di kaidah kebahasaan tadi, apakah ada contoh lain yang bisa anak-anak berikan? Misalnya, Assalamualaikum, perkenalkan nama saya adalah Neneng Sapitri. Saya dari Desa Batu Limau, seperti itu, Bu. Ya, bisa. Kan di situ Neneng menjelaskan judulnya bahwa Neneng itu menjelaskan tentang diri Neneng. Identitasnya di situ menjelaskan Neneng bahwa Neneng tadi tinggal dari mana? Batu Limau, Ibu. Nah, ya seperti itu. Bagaimana? Sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan? Baiklah, karena kalian sudah mengerti, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.